Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rizka Andini dengan NIM 2030604082 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari UAS mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Dispa Lidian Handayani SEI MEI dengan materi yang diberikan yaitu mengenai model manajemen strategi komprehensif, mengembangkan pernyataan visi dan misi. Selama proses pengembangan pernyataan visi dan misi, beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi yang beranggotakan para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan yang ada. Beberapa organisasi mempekerjakan konsultan atau fasilitator luar untuk mengatur proses dan membantu menyusun kalimat. Terkadang, orang luar dengan keahlian mengembangkan pernyataan yang dapat memiliki sudut pandang tidak bias dapat mengelola proses secara lebih efektif dibandingkan kelompok internal atau komite manajer. Keputusan akan bagaimana sebaiknya mengomunikasikan visi dan misi untuk semua manajer, karyawan, dan konstituen eksternal organisasi dibutuhkan ketika dokumen ada dalam bentuk akhir. Beberapa organisasi bahkan membuat rekaman video untuk menjelaskan pernyataan dan bagaimana hal tersebut dikembangkan. Melakukan audit eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Setiap individu akan mengapresiasi jika memiliki kesempatan untuk menyumbangkan ide dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik akan industri pesaing dan pasar perusahaan. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Individu dapat diminta untuk memonitor berbagai sumber daya informasi seperti majalah, jurnal perdagangan, dan koran. Melakukan audit internal. Melakukan audit internal sama dengan proses melakukan audit eksternal. Perwakilan manajer dan karyawan dari seluruh perusahaan perlu terlibat dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perbandingan audit eksternal dan proses melakukan audit internal memberikan lebih banyak kesempatan kepada partisipan agar memahami bagaimana pekerjaan, departemen, dan divisi mereka sesuai dengan keseluruhan organisasi. Hal ini merupakan keuntungan besar karena manajer dan karyawan melakukan lebih baik karena mereka memahami bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi area dan aktivitas lain dari perusahaan. Membuat tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang dibutuhkan pada level corporate, divisional, dan fungsional dari semua organisasi. Tanpa tujuan jangka panjang, organisasi akan berjalan tanpa tujuan dan tidak tahu tujuan akhir tujuannya. Sulit untuk membayangkan organisasi atau individu sukses tanpa tujuan yang jelas. Membuat, mengevaluasi, dan memilih strategi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak manajer dan karyawan yang sebelumnya merumuskan pernyataan visi dan misi organisasi. Melakukan audit eksternal dan melakukan audit internal. Perwakilan dari setiap departemen dan divisi perusahaan sebaiknya dilakukan dalam proses ini. Seperti kasus yang ada dalam aktivitas formulasi strategi sebelumnya, bahwa keterlibatan tersebut menyebabkan kesempatan baik bagi manajer dan karyawan untuk mendapatkan pemahaman yang dilakukan dan mengapa melakukan komitmen untuk membantu perusahaan menyelesaikan tujuannya. Mengimplementasikan strategi isu manajemen.
Untuk mengimplementasikan strategi meliputi penentuan tujuan tahunan, kebijakan turunan, mengalokasikan sumber daya, mengganti struktur organisasi yang sudah ada, merestrukturisasi dan merancang kembali, merevisi rencana penghargaan dan insentif, mencocokkan manajer dengan strategi, mengembangkan kultur suportif strategi, mengadaptasi produksi dan operasi, mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan jika diperlukan, pengurangan. Mengimplementasikan strategi isu pemasaran keuangan, akuntansi, R&D, dan SIM. Topik-topik khusus yang meliputi segmentasi pasar, posisi pasar, mengevaluasi nilai suatu bisnis, menentukan sampai sejauh mana utang atau saham perlu digunakan sebagai sumber modal, mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksi, mengontrakkan aktivitas Litbang keluar perusahaan, dan mengembangkan sistem pendukung informasi. Keterlibatan dan partisipasi manajer karyawan diperlukan demi keberhasilan dalam pemasaran, keuangan dan akuntansi, R&D, dan SIM. Dan yang terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja. Mengevaluasi strategi mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria dan evaluasi. Mengukur kerja organisasi termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya Rizka Andini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.